Inilah kick-off pertama Dewa United menghadapi Persib Bandung dalam spektakuler. Begitu perkasa dan mengagumkan. Hasil uji coba Persib Bandung. David da Silva cetak gol berkelas ala Brazil. Persib sukses menang telak. Begini jalannya pertandingan. Pada awal pertandingan, tim lawan Persib menghadapi peluang emas ketika Jose Elmer Porteria berdiri dengan bebas di tengah area pertahanan Persib, siap menerima umpan dari sayap kanan. Sayangnya, meski posisi yang dimilikinya sangat menguntungkan, usahanya belum membuahkan hasil. Rangga Muslim kemudian memanfaatkan kesempatan dari tendangan bebas dengan melepaskan tembakan on target. Namun kiper Persib, Kevin Ray Mendoza, dengan sigap mampu mengantisipasi ancaman tersebut dengan cemerlang. Persib, di sisi lain, memperlihatkan efektivitas serangan mereka dengan sangat jelas. Penetrasi yang dilakukan oleh Ciro Alves di sayap kiri memberikan umpan matang yang memudahkan rekan-rekannya untuk memasuki kotak penalti. Terlihat bahwa pertahanan lawan Persib tampak terpancing oleh gerakan dari salah satu pemain asing Persib, yang membuat David da Silva, atau sering disapa DDS, terbebas untuk melakukan sundulan dan mencetak gol ke gawang lawan yang dikawal oleh Sonny Stephens. Keunggulan Persib bertambah pada menit ke-20 melalui serangan balik yang cemerlang. Ciro Alves sekali lagi memberikan umpan berbahaya ke dalam kotak penalti. Meskipun bola tidak berhasil dijangkau oleh DDS, Beckham menyambar bola dan dengan sigap mengoyak gawang Sonny untuk kedua kalinya. Tim lawan mencoba untuk mengembangkan permainan dengan menguasai bola secara dominan, namun mereka tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Persib yang sangat disiplin dan terorganisir. Pada menit ke-40, DDS berhasil lolos dari jebakan offside dan melakukan solo run memasuki area kotak 16. Namun serangannya berhasil diblok oleh Risto Mitrevski. Hingga turun minum, skor tetap 2-0 untuk keunggulan Persib. Memasuki babak kedua, Persib melakukan perubahan besar-besaran dengan mengganti 10 pemainnya, hanya menyisakan Deddy Kusnandar yang tetap bertahan di lini tengah. Sorotan utama pada babak ini adalah pemain muda Adzikri Fadlillah yang merupakan pemain trial di Persib dan mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, Rahmat Irianto juga menarik perhatian. Pada awal babak kedua terjadi beberapa kesalahan di pertahanan Maung Bandung. Nick Kuipers gagal melakukan intercept yang krusial dan Teja Paku Alam juga membuat clearance yang tidak sempurna. Ahmad Nufiandani sempat dibiarkan melepaskan tendangan placing yang beruntung dapat diamankan oleh Teja. Selama 20 menit babak kedua berlangsung, Persib tampak kesulitan untuk menciptakan peluang emas tanpa kehadiran trio DDS, Ciro, dan Beckham. Mereka hanya mengandalkan Ryan Kurnia, Ferdiansyah, dan Febri Haryadi, tanpa adanya penyerang murni yang benar-benar bisa mengancam gawang lawan. Di sisi lain, The Tangsel Warrior mulai menekan ke area final third, yang mengakibatkan beberapa pelanggaran dilakukan oleh pemain Persib di depan kotak penalti. Rangga Muslim mendapatkan kesempatan di dalam kotak penalti pada menit ke-73 setelah menerima umpan datar dari Asep Berlian, namun tendangannya berhasil diblok oleh Nick Kuipers. Akhirnya, di penghujung pertandingan, Persib kembali mampu mencetak gol melalui serangan balik yang sangat efektif. Ferdiansyah menggiring bola di sayap kiri, melewati satu pemain lawan, dan memberikan assist kepada Ryan Kurnia yang dengan mudah menyontek bola ke gawang lawan. Dengan gol ini, skor akhir pertandingan menjadi 3-0, menegaskan kemenangan Persib dengan penuh keyakinan. Usai laga pelatih Persib Bojan Hodak ngomong gini ke publik. Pada dasarnya bagus, memang secara taktik masih terlihat ada kesalahan dan itu harus diubah, tutur Hodak. Untuk finishing touch tidak buruk, kami memiliki banyak peluang. Hanya secara taktik masih ada yang belum cukup bagus di gelandang dan itu harus diperbaiki, ujarnya. Uji coba lawan Dewa United ini terjadi beberapa waktu lalu. Evaluasi dari laga ini memberikan sejumlah wawasan berharga yang bisa membantu Persib untuk tampil lebih memukau di pertandingan mendatang. Berikut adalah beberapa poin evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan performa tim. Unmakerdri in as 1. Konsistensi dalam pertahanan boxage. Evaluasi.
Meskipun Persib berhasil meraih kemenangan, terdapat beberapa momen di babak kedua di mana pertahanan mereka tampak rapuh. Kesalahan dari Nick Kuipers dan Teja Paku Alam menunjukkan bahwa pertahanan Persib bisa menjadi lebih solid. Ada juga beberapa situasi di mana lawan hampir mencetak gol, menunjukkan kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi. Latihan teknikal. Fokus pada latihan teknik defensif, seperti intercepting, marking, dan clearance. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi di antara pemain belakang juga sangat penting. Peningkatan fokus. Mengurangi kesalahan individu melalui latihan mental dan strategi, serta memperkuat konsentrasi selama 90 menit pertandingan. Rakit Kaker 2. Efektivitas serangan balik. Evaluasi. Persib menunjukkan efektivitas serangan balik dengan baik, tetapi ketergantungan pada beberapa pemain kunci seperti DDS, Ciro, dan Beckham mungkin membuat tim kurang variatif dalam pendekatan serangan mereka. Rekomendasi. Pengembangan alternatif serangan. Memperkenalkan variasi dalam serangan balik dengan melibatkan lebih banyak pemain dalam proses serangan untuk mengurangi ketergantungan pada pemain tertentu. Latihan kecepatan transisi. Mengasah kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang agar serangan balik menjadi lebih cepat dan mematikan. Abas 3. Kualitas peluang di babak kedua. Tobaro. Evaluasi. Di babak kedua, Persib kesulitan menciptakan peluang emas dan hanya mengandalkan beberapa pemain. Kurangnya kreativitas dan ketajaman di lini depan menonjol tanpa kehadiran trio utama. Rekomendasi. Rotasi. Pemain. Memastikan adanya kedalaman skuad yang memadai dengan merotasi pemain sehingga tidak tergantung pada trio utama. Ini akan membantu menjaga kebugaran dan performa pemain kunci. Peningkatan kreativitas. Mengembangkan taktik dan latihan yang mendorong kreativitas di lini tengah dan depan. Menyertakan pemain muda dalam latihan dan pertandingan untuk mencari potensi tambahan. Aksagortata 4. Peningkatan penguasaan bola. Evaluasi. Walaupun Persib memiliki penguasaan bola yang baik, tim lawan mampu menekan ke area final third yang mengakibatkan pelanggaran dan peluang bagi lawan. Rekomendasi. Latihan penguasaan bola. Melatih penguasaan bola di area kritis dan memastikan pemain dapat menjaga kendali bola dalam situasi tertekan. Teknik penetrasi. Meningkatkan teknik penetrasi untuk menciptakan ruang dan mengurangi tekanan dari lawan, terutama di area final third. Dapur Kersandrak Vector 5. Persiapan fisik dan mental. Evaluasi. Dengan banyaknya perubahan pemain di babak kedua, kesiapan fisik dan mental tim menjadi faktor penting. Beberapa pemain baru atau yang jarang tampil mungkin memerlukan adaptasi lebih cepat. Rekomendasi. Program kebugaran. Menyusun program kebugaran yang menyeluruh untuk memastikan semua pemain siap secara fisik, terutama saat terjadi rotasi atau perubahan besar dalam skuad. Kesiapan mental. Menerapkan program mental yang membantu pemain baru dan yang jarang tampil untuk beradaptasi dengan cepat dan tampil percaya diri di lapangan. 6. Strategi dan taktik. Evaluasi. Strategi Persib dalam pertandingan ini menunjukkan beberapa kekuatan, namun mungkin ada ruang untuk penyesuaian dalam menghadapi lawan dengan gaya permainan yang berbeda. Rekomendasi. Analisis lawan. Melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan sebelum setiap pertandingan untuk menyesuaikan taktik secara tepat. Penyesuaian taktik. Fleksibilitas dalam strategi permainan dan taktik menyesuaikan formasi dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Dengan penerapan rekomendasi ini, Persib diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada, memaksimalkan kekuatan yang sudah ada, dan tampil lebih memukau di pertandingan-pertandingan mendatang. Saran dan masukan untuk Ciro Alves. Meningkatkan kreativitas di lini serang. Saran.
Latih kreativitas dalam menciptakan peluang dan umpan yang lebih berbahaya. Fokus pada pengembangan teknik dribbling dan penguasaan bola untuk mengecoh bek lawan. Masukan. Berlatihlah dengan melakukan latihan kreatif seperti permainan kecil yang menuntut improvisasi dan pengambilan keputusan cepat. Koordinasi dengan rekan setim saran. Tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan rekan setim, terutama dalam situasi serangan dan transisi. Latihan kelompok yang mengedepankan komunikasi akan sangat membantu. Masukan. Luangkan waktu di luar sesi latihan untuk membangun chemistry dengan pemain lain, khususnya yang berada di posisi yang sering berinteraksi langsung dengannya di lapangan. Peningkatan kemampuan bertahan. Saran. Walaupun perannya lebih fokus pada menyerang, memiliki kemampuan bertahan yang solid juga penting. Latih teknik-teknik bertahan seperti pressing dan intercepting untuk membantu tim dalam fase bertahan. Masukan. Mengikuti sesi latihan bertahan dan mendapatkan umpan balik langsung dari pelatih mengenai bagaimana meningkatkan kontribusi dalam fase bertahan. Mengasah teknik umpan saran. Fokus pada latihan umpan-umpan yang lebih akurat dan berbahaya, baik untuk mengirim bola ke area penalti maupun untuk membuka ruang bagi rekan setim. Masukan. Gunakan latihan teknik umpan dan crossing untuk mengasah kemampuan dalam memberikan bola yang sulit diantisipasi oleh pertahanan lawan. Mengelola tekanan dan stres. Saran. Latih teknik pengelolaan tekanan untuk tetap tenang dan fokus selama pertandingan, terutama dalam situasi krusial. Masukan. Melakukan latihan mental dan teknik relaksasi untuk menjaga kestabilan mental di tengah tekanan permainan. Pemain Dewa United lainnya, ya inilah yang harus dibenahi. Seperti halnya di babak pertama tadi, terlalu jauh jarak para pemain Dewa United. Adi Setiawan di sisi kanan, kali ini Adi lepaskan umpan, berbahaya, peluang! Oh, tendangan dari Rangga Muslim. Masih membentur pemain Persib Bandung. Karena tidak ada target man dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Ya, satu pelanggaran dilakukan oleh Salnando. Iya, varian manfaatkan crossing juga menurut saya juga menjadi tidak terlalu efektif ya, karena memang tidak ada pemain yang bisa dituju yang berada di dalam kotak penalti dari Cerdik kita lihat menjauhkan bola dari luar kotak penalti. Ya, tidak cermat. Satu kesempatan bagi Dewa United, hampir saja terlambat kita lihat. Bagaimana Alex Martin gagal untuk bisa memanfaatkan ada sebuah peluang crossing yang menurut saya juga sangat baik sekali. Alex Martin juga dalam posisi yang sangat enak sebenarnya untuk bisa menyambut bola, tapi kembali terlalu tajam, terlalu dekat dengan penjaga gawang Teja. Ya, ini harus dilakukan ya, harus dilakukan memanfaatkan semua situasi. Kita lihat Alex, dia harus dikawal oleh dua pemain bergantian ya. Dan Adriski ini secara postur kecil memang, tapi berani untuk duel melawan Alex yang sangat jangkung dan press. Ya, tendangan bebas kali ini pemirsa akan coba dimaksimalkan oleh Dewa United untuk kesekian kalinya. Mereka sudah melakukan 3 kali kesempatan di posisi yang tidak jauh tadi, seperti halnya kali ini. Teja Pakuala mengatur rekan-rekannya membangun pagar betis. Dan kita lihat ada 5 pemain dari Persib Bandung, termasuk Nick Keepers. Lakukan kali ini membentur kembali. Bola kedua tadi atau bola pantul coba dieksekusi kembali tapi terlalu jauh. Gagal kembali Alex Martin, Brazil yang juga pernah memperkuat Bayangkara FC. Penasaran juga sebenarnya. Rian Kurnia mencari support, baik sekali. Di dalam kotak penalti kali ini sebuah kesempatan, sebuah tendangan. Mudah saja bagi Nasir Fadil untuk bisa dari ancaman Rian Kurnia. Iya, Rian Kurnia mengambil inisiatif yang sangat baik. 2 kali lipatan, 2 kali patahan yang membuat kemudian punya kesempatan untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. On target pertama yang dilakukan oleh Rian sepanjang dia berada di dalam lapangan. Ya, inilah peluang terbaik dilakukan oleh para pemain baru ini. Ya, Abdul Aziz, umpan yang sangat baik. Kita lihat kali ini Ferdinansyah mendorong bola. Masih Ferdinansyah. Peluang emas bagi Persib Bandung. Masuk. Kita lihat serangan balik. Lagi-lagi counter attack yang sangat sempurna. 2 pemain terlibat. Ferdinansyah memberikan assist yang mudah saja bagi Rian Kurnia menciptakan gol ketiga untuk Maung Bandung. Harapkan sebuah strategi serangan balik, umpan dari yang sangat matang, sprint yang sangat cepat sekali, dan kemudian sebuah keputusan melakukan umpan datar dan diselesaikan dengan sangat sempurna.
Sebuah sequence yang luar biasa, kombinasi yang sangat cepat, sangat mematikan dari para pemain muda Persib yang sering menjadi penghuni bangku cadangan. Ini yang ternyata ditunggu-tunggu, kesempatan bagi Dewa United di penghujung laga. Mampu dipatahkan kembali. Serangan balik dari Persib Bandung berbahaya kali ini, pasti mampu dihalau. Dan wasit Asep Supriyatna menemukan peluit panjang berakhir pertandingan. Dewa United 0, Persib Bandung 3. Bu Maru, singkat saja Anda melihat seperti apa kemenangan Persib Bandung? Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Berita terbaru dan terupdate. Justin Hubner berkesempatan tembus skuad utama Wolves dan bakal tampil di Premier League musim 2024. Inilah alasannya. Kalian akan bangga dan optimis mendengarnya. Wolves baru saja menggelar pertandingan uji coba melawan klub pemilik asal Indonesia, yaitu Como, pada Selasa kemarin. Seusai menggelar pertandingan uji coba, klub asal Wolverhampton ini dikabarkan akan menggelar laga pramusim di Amerika Serikat melawan West Ham, Crystal Palace, dan klub Bundesliga RB Leipzig sebagai persiapan untuk melakoni EPL di musim baru. Di sisi lain, bek tengah Wolverhampton, Max Kilman, telah resmi direkrut West Ham. Ia resmi pergi dari Wolverhampton pada 6 Juli lalu dengan biaya transfer 40 juta pound sterling dan masa kontrak hingga 7 tahun. Hengkangnya Max Kilman tentunya membuat Wolves harus mencari penggantinya agar lini belakang semakin kokoh. Hal itu dikarenakan stok bek tengah Wolves benar-benar menipis. Seperti yang kita ketahui, Justin Hubner telah resmi berpisah dengan klub J-League 1 Jepang, yakni Cerezo Osaka. Wolves membawa Justin Hubner kembali lebih cepat dari perjanjian kontrak peminjaman dikarenakan tidak memberi menit bermain yang banyak. Namun, klub berjulukan The Wanderers ini belum juga mencari pengganti posisi tersebut. Jika belum mencari pengganti Max Kilman, kemungkinan hampir dipastikan Justin Hubner akan dicoba di pramusim tersebut yang juga kebetulan baru kembali ke Wolves. Akan tetapi belum ada kepastian bahwa Justin benar-benar akan dimasukkan ke skuad utama nantinya atau akan dipinjamkan kembali. Ya, semoga aja Justin Hubner bisa memberikan penampilan yang terbaik jika dibawa untuk pramusim nanti agar bisa menembus skuad utama. Gimana tanggapan kalian, guys? Disindir pemain andalan timnas Indonesia kok nganggur. Jurnalis Australia sarankan klub Australia rekrut Marcelino Ferdinand. Kabar menarik disampaikan salah seorang jurnalis olahraga Australia bernama Joey Lynch soal Marcelino Ferdinand. Joey Lynch diketahui baru-baru ini memberikan informasi soal masa depan Marcelino Ferdinand yang tengah menganggur. Setelah kontraknya tidak diperpanjang KMS Kadeinse per tanggal 30 Juni 2024 lalu, Marcelino kini masih berstatus tanpa klub. Berbagai isu panas memang mewarnai status Marcelino yang merupakan salah satu pemain andalan Garuda namun belum memiliki klub. Tak sedikit netizen tanah air yang ingin Marcelino agar tetap berkarier di Eropa, mengingat potensi yang ia miliki masih besar. Dengan usia 19 tahun, prospek yang dimiliki Marcelino dianggap masih menjanjikan jika tetap bertahan di Eropa. Hanya saja memang tidak semudah membalikan telapak tangan agar Marcelino mendapatkan klub anyar dengan mudah. Nganggurnya Marcelino itulah yang membuat Joey Lynch bergerak mencari informasi dan mengabarkannya ke khalayak umum. Lewat akun Twitter alias X pribadinya, Joey Lynch menginformasikan status Marcelino yang bebas transfer. Dalam tweetnya, ia turut membagikan informasi bahwa Marcelino merupakan pemain inti yang selalu diandalkan timnas Indonesia. Hanya memang status inti itu tidak serta-merta membuat Marcelino mudah mendapat klub di luar negeri khususnya Eropa. Dengan usia yang masih muda dan memiliki harga jual yang lumayan pada tahun-tahun mendatang.
Joey Linci menganggap Marcelino sebagai salah satu aset pemain muda yang layak dipertimbangkan klub-klub Australia. Perlu dicatat bahwa pemain muda Indonesia yang berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand, adalah agen bebas. Tulis Joey Linci lewat Twitter pribadinya. Ia merupakan pemain inti reguler yang mencetak gol di Piala Asia. Klub-klub Liga Australia bisa saja mengontraknya. Ia juga merupakan pemain muda berbakat yang memiliki potensi nilai jual kembali yang bagus. Tambahnya,